Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kembali dalam program Memulai Hari Bersama Kristus dengan saya Gary Tengker dan saya Arti Indira Pardede. Masih dalam rangkaian serial renungan belajar dari 12 murid Yesus. Tetapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala dimanapun kita berada dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini dan segala anugerah yang Kau berikan bagi kami. Ya Bapa, kami ingin merenungkan firman-Mu. Pimpin kami dan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami mengerti dan memahami akan isi hati-Mu di pagi hari ini. Berbicaralah ya Bapa, dan kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan saudara. Dan hari ini kita belajar dari seorang rasul yang bernama Yakobus. Rasul Yakobus yang merupakan juga anak Zebedeus adalah sosok yang berapi-api dalam iman dan pelayanan. Bersama saudaranya yaitu Rasul Yohanes, ia dijuluki oleh Tuhan Yesus sebagai Boanerges atau anak-anak guru. Hal itu kita bisa baca dalam Markus 3 ayatnya yang ke-17. Bukan hanya itu, Yakobus juga merupakan salah satu dari 3 murid terdekat Yesus, di mana dia bersama Yohanes dan Simon Petrus menyaksikan momen-momen penting seperti kebangkitan anak Yairus serta transfigurasi Yesus di gunung yang bisa kita lihat dalam Matius 17 ayat 1 sampai 9. Namun lebih dari itu, hidup Yakobus menjadi teladan tentang keberanian untuk memikul salib dan kesetiaan hingga akhir. Maka tema renungan kita pada pagi hari ini adalah berani dan setia. Pelajaran hidup dari Rasul Yakobus, anak Zebedeus. Yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa pelajari dari Yakobus adalah berani berdiri untuk Kristus apapun konsekuensinya. Yakobus adalah salah satu murid pertama yang meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus. Hal ini bisa kita lihat dari Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Dari sini kita bisa melihat bahwa Yakobus meninggalkan segalanya, termasuk dia meninggalkan jalannya, meninggalkan ikannya, meninggalkan sumber penghidupannya, lalu mengikut Yesus. Dan ternyata perjalanan imannya bukan hanya sampai di situ. Ia juga adalah rasul pertama yang mati syahid karena imannya. Keberaniannya menunjukkan pengorbanan total demi Kristus, meskipun itu berarti kehilangan nyawanya. Benarlah apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Keberanian Yakobus
mengajarkan kita bahwa menjadi pengikut Kristus berarti siap menghadapi tantangan, bahkan risiko besar. Namun, apakah saya berani mengambil sikap untuk membela kebenaran ketika itu tidak populer? Apakah saya siap kehilangan kenyamanan atau bahkan dihina demi mentaati Tuhan? Dunia mungkin menganggap kita bodoh, tetapi keberanian untuk berdiri bagi Kristus itulah sesungguhnya merupakan kemenangan sejati. Keberanian terbesar adalah berdiri untuk Kristus, meskipun itu berarti berdiri sendirian. Dan kita tahu, ketika seakan-akan kita berdiri sendirian untuk Kristus, maka sesungguhnya tangan Tuhan yang kuat selalu menyertai setiap kita. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari Rasul Yakobus adalah setia dalam pelayanan, besar maupun kecil. Yakobus adalah saksi peristiwa-peristiwa besar seperti kebangkitan anak Yairus, transfigurasi, dan doa Tuhan Yesus di Getsemani. Namun, kesetiaannya tidak hanya terlihat dalam momen besar. Ia juga setia dalam perjalanan sehari-hari bersama Yesus. Ia juga mendengar, ia juga belajar dan melayani. Walaupun mungkin apa yang dia lakukan tidak semuanya tercatat dalam Alkitab. Maka Lukas 16 ayat 10 mengatakan, Siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. kesetiaan Yakobus mengingatkan kita untuk tidak meremehkan hal-hal kecil dalam pelayanan. Coba kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah saya bersedia melayani Tuhan dalam tugas-tugas yang tampaknya tidak berarti, tidak terlihat oleh orang lain? Apakah saya sabar dalam proses pertumbuhan rohani meskipun tidak selalu ada sorotan? Dan Tuhan menghargai setiap langkah kecil kesetiaan kita. Dan dari sanalah kita dipersiapkan untuk hal-hal yang lebih besar. Ketika saya berbicara mengenai pelayanan, maka itu bukan berbicara mengenai pelayanan di gereja saja, tetapi juga bagaimana kita melayani Tuhan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Bagaimana kita melakukan pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang baik dan menghidupi keluarga kita. Itulah pelayanan yang kita lakukan. Kesetiaan dalam perkara kecil adalah bukti cinta yang besar dari kita kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Tuhan, menempatkan Allah sebagai prioritas utama. Ketika Yesus memanggil Yakobus dan Yohanes, mereka langsung meninggalkan perahu dan ayah mereka untuk mengikuti Yesus. Ini menunjukkan bahwa Yakobus benar-benar menempatkan panggilan Allah di atas pekerjaan, keluarga, dan ambisi pribadi. Matius 6:33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Menjadikan Allah sebagai prioritas utama dalam hidup kita seringkali memang membutuhkan pengorbanan. Apakah kita siap? Apakah kita sedia menyerahkan hal-hal yang mungkin kita anggap penting demi kehendak Tuhan? Coba kita tanyakan kembali. Apa yang Tuhan minta untuk saya lepaskan agar saya dapat mengikut Tuhan sepenuhnya? Mungkin itu adalah egomu, kesombonganmu. Mungkin itu adalah hal yang selama ini kita banggakan. Pertanyaannya,
apakah kita lebih membanggakan hal tersebut dibandingkan kebanggaan kita mengikuti Yesus? Ketika Allah menjadi pusat hidup kita, maka segala sesuatu akan berada pada tempatnya. Prioritas kita menentukan arah hidup kita. Tempatkanlah Allah di atas segalanya. Saudaraku, hidup Rasul Yakobus mengajarkan kita untuk berani berdiri bagi Kristus, setia dalam pelayanan apapun bentuknya, dan menempatkan Allah sebagai prioritas utama. Pelajaran ini menantang kita untuk memeriksa hidup kita. Apakah kita sudah hidup dengan keberanian, kesetiaan, dan fokus yang benar? Ingatlah, hidup yang berpusat pada Allah adalah hidup yang penuh kemenangan dan makna kekal. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk selalu Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari, bahkan setiap jam kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Pimpin kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap hari kami terus setia, setiap hari kami terus berani menyatakan segala kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Biar kami menjadi terang bagi dunia ini, dan kami boleh meninggalkan segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Pimpinlah suami kami, istri kami, anak-anak kami, bahkan keluarga besar kami dimanapun mereka berada. Tuhan yang terus menuntun kami di dalam jalan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, kita sudah membaca firman Tuhan dan berdoa, dan selalu ingat untuk memulai hari bersama Kristus. Saya Gary Tengker. Dan saya Arti Indira Pardede. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.